Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, semoga Allah selalu memberikan curahan rahmat yang tiada henti-hentinya. Tayangan video ini, kisah tentang Nabi Muhammad dalam asuhan Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad yang berasal dari suku Hawazin. Silakan sahabat-sahabat untuk subscribe, komen, like, dan share. Kebiasaan orang-orang Arab, ketika baru saja melahirkan harus diberikan ASI, dan sekaligus diasuh oleh orang-orang Arab Baduy. Terdapat beberapa alasan orang-orang Arab perkotaan harus diberikan ASI dan diasuh dalam lingkungan Arab Baduy. Alasan pertama adalah harapannya anak-anak mereka mendapatkan udara yang segar dan pada akhirnya akan mendapatkan kesehatan fisik yang bagus. Kenyataannya bahasa yang sangat indah hanya dimiliki oleh orang-orang Arab Baduy, pedalaman, dan bukannya orang Arab perkotaan. Karena bagi orang-orang Arab penguasaan bahasa Arab dengan sastra yang sangat indah menempatkannya dalam status sosial yang sangat tinggi. Nabi Muhammad sendiri menyatakan bahwa dirinyalah adalah orang paling terbaik dalam berbahasa Arab. Ketika baru lahir Nabi Muhammad diberi ASI pertama oleh ibunya sendiri, Aminah selama 3 hari, dan dilanjutkan budak Abu Lahab bernama Suwaibah. Pemberian ASI berikutnya adalah menunggu kedatangan para murdiat, jasa orang memberikan ASI. Bani Sa'ad dari suku Hawazin memiliki reputasi yang sangat baik terkait jasa pemberian ASI dan pengasuhan terhadap orang-orang Arab perkotaan. Mereka dari Bani Sa'ad datang secara periodik untuk menjual jasa terkait pemberian ASI dan pengasuhan terhadap bayi-bayi dari Arab perkotaan. Mereka berangkat ke perkotaan Arab dalam keadaan yang sangat mengenaskan, keledai betina pun yang mereka bawa sangat kurus. Dan mereka membawa seekor unta betina tua yang tidak mengeluarkan susu setetes pun, dan keledaiku lemah dan kurus sehingga aku sering ketinggalan rombongan perjalanan. Kami terbangun setiap malam oleh kelaparan, ASIku tak cukup membuatnya kenyang, dan mereka berharap curah hujan segera tiba, sehingga onta dan keledai dapat merumput sehingga air susunya keluar. Setelah tiba di Mekah, mereka menawarkan jasa pemberian ASI dan pengasuhan anak, dan Aminah ibunda Nabi Muhammad menawarkan anaknya untuk diberikan ASI dan diasuh oleh mereka. Namun orang-orang Baduy dari pedalaman tidak ada yang merespon tawaran dari Aminah, bahkan Halimatus Sa'diyah juga awalnya menolak tawaran dari Aminah. Pandangan Halimatus Sa'diyah wajar, karena keluarga anak yatim Muhammad termasuk keluarga miskin. Aminah hanya memiliki 5 ekor unta dan sejumlah anak domba serta budak wanita bernama Ummu Aiman. Semua wanita Bani Sa'ad ke kota Mekah sudah memiliki bayi untuk diberikan ASI dan pengasuhan. Dari Bani Sa'ad yang belum memiliki anak untuk diberikan ASI dan pengasuhan Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah enggan pulang dari Mekah sebelum mendapatkan bayi. Akhirnya Halimatus Sa'diyah kembali ke Aminah untuk memberikan ASI dan pengasuhan kepada Muhammad. Halimatus Sa'diyah mendekap Muhammad dan terjadi peristiwa luar biasa. Sekarang ASI Halimatus Sa'diyah sangat subur sehingga cukup untuk kebutuhan Muhammad dan saudara angkatnya. Bahkan suaminya Halimatus Sa'diyah terkaget-kaget karena onta betina tua kini ASInya penuh sekali. Sehingga Aminah bersama keluarga dapat meminum susu unta sampai kekenyangan. Malam itu bahagia karena kenyang, dan dapat tidur dengan nyenyak. Pagi harinya suami Halimatus Sa'diyah menyatakan, "Engkau Halimatus Sa'diyah telah mengambil makhluk yang sangat diberkahi Tuhan." Sejak kecil Muhammad menunjukkan sikap adil.
Hal itu terlihat ketika Muhammad kecil diberikan ASI oleh Halimatus Sa'diyah dari tempat berbeda. Muhammad kecil menutup mulutnya. Setelah sampai di perkemahan Bani Sa'ad yang terkenal paling gersang di seluruh dunia, di tempat tersebut terjadi peristiwa luar biasa setelah membawa bayi Muhammad yang penuh keberkahan. Domba-domba kami dan kambing pun pulang setiap petang dalam keadaan penuh air susunya, sehingga keluarga Halimatus Sa'diyah memerasnya dan meminum susunya dengan kenyang. Sementara itu di tempat lain tidak ada perubahan, sehingga para tetangga kami meminta menggembalakan kambing-kambingnya di dekat kambing Halimatus Sa'diyah. Kambing-kambing para tetangga yang digembalakan dekat kambing Halimatus Sa'diyah, tetap saja kambing-kambing mereka ketika pulang dalam keadaan kelaparan dan tidak menghasilkan air susu. Sebelum dikembalikan ke ibundanya, ada peristiwa luar biasa dialami Muhammad pada saat Muhammad dan saudara laki-laki angkatnya sedang bermain dengan beberapa anak biri-biri di belakang kemah. Saudara angkatnya berteriak, "Saudaraku Quraisku!" Dua laki-laki bergamis putih mengambilnya, membaringkannya, dan membelah dadanya, lalu tangan mereka mengeluarkan isi dadanya. Karena itu aku dan ayahku menemui Muhammad dan melihatnya berdiri dalam keadaan pucat pasi. Kami memeluknya dan bertanya, "Apa yang terjadi pada anakku?" Muhammad menjawabnya, "Dua orang berbaju putih mendatangiku, membaringkanku dan membelah dadaku, dan mencari sesuatu yang aku sendiri tidak tahu." Halimah dan Haris yakin bahwa kedua anak tersebut berkata benar. Halimah dan Haris ketakutan jika Muhammad terkena guna-guna roh jahat dan sihir. Haris bersama Halimah kemudian pergi ke Mekah untuk mengembalikan Muhammad kepada Aminah. Sampai di Mekah, Halimah dan Haris menceritakan peristiwa yang dialami Muhammad tersebut. Setelah mendengarkan penuturan Halimatus Sa'diyah, Aminah menenangkan Halimatus Sa'diyah dan Haris, tidak perlu takut terhadap peristiwa dialami Muhammad. Aminah bercerita ketika mengandung Muhammad ada cahaya yang memancar dalam tubuh Aminah. Akhirnya Aminah untuk tetap mengasuh putranya dan tidak memberikan pengasuhan kepada Halimatus Sa'diyah.